Kali ini aku ingin bahas tentang Fort Marlborough, sebuah benteng peninggalan Inggris yang ada di kota Bengkulu. Benteng ini adalah salah satu objek wisata andalan kota Bengkulu. Yang cantik bukan hanya kamu, yang indah pun beribu-ribu, membuat diriku terombang-ambing di lautan tak tentu. Kini wanita yang di sana cantik, dia dan mereka pun menarik. Ku hanya bisa berdoa moga semuanya akan berakhir baik. Halo teman-teman, saat ini aku nggak lagi di Bengkulu nih, tapi aku lagi mau bahas tentang Bengkulu. Kali ini aku ingin bahas tentang Fort Marlborough, sebuah benteng peninggalan Inggris yang ada di kota Bengkulu. Benteng ini adalah salah satu objek wisata andalan kota Bengkulu. Nah, pembahasan kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana cara membuat agar Fort Marlborough ini menjadi objek wisata yang dinamis. Fort Marlborough menjadi objek wisata yang dinamis, artinya aku berharap dia menjadi objek wisata yang hidup dalam tanda kutip. Hidup dalam tanda kutip. Cara yang pertama yang harus dilakukan adalah, menurut aku ya, yang pertama, Fort Marlborough itu harus dikelola satu paket dengan kampung Cina dan gedung daerah. Jadi kampung Cina, gedung daerah, kemudian kuburan bule atau kuburan bulat atau Tugu Thomas Park itu harus menjadi satu kesatuan. Karena kalau dipisah-pisah itu akan menjadi tanpa konteks. Jadi Fort Marlborough, kampung Cina, gedung daerah, dan kuburan bule atau Tugu Thomas Park itu harus dikelola sebagai satu kesatuan. Karena kalau tidak, maka Fort Marlborough akan menjadi tanpa konteks. Karena konteksnya dulu itu keberadaan benteng itu adalah di benteng itu kolonial mengawasi kota Bengkulu dan mengawasi kampung Cina, artinya ada keterkaitan dan itu akan menjadi sangat bagus jika dilestarikan sampai saat ini dalam artian dalam hal pengelolaan tempat wisata itu. Dan aku mengapresiasi beberapa waktu yang lalu, mungkin di akhir 2017, bahwa kampung Cina sudah mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Beberapa bagiannya atau beberapa part, beberapa sisi sudah diperbaiki, diperindah tampilannya, kemudian disediakan kursi di pinggir jalan, tempat pengunjung berfoto dan sebagainya. Itu sangat bagus dan permulaan yang baik untuk pengelolaan kampung Cina. Nah, yang kedua, di malam hari Fort Marlborough ini sebaiknya diberi pencahayaan yang artistik. Itu akan bagus dan menyumbang keindahan bagi kota Bengkulu. Nah, di buku Bengkulu Eloknya Cak Manoyo, aku juga memberi saran bahwa bisa dibuat film tentang benteng Marlborough. Jadi diceritakan di buku itu ada sebuah skenario tentang seseorang yang bernama Karim yang dia mengklaim kepemilikan tanah benteng Marlborough, bahwa tanah itu adalah milik nenek moyangnya, dan ceritanya bergulir dari situ. Kamu bisa baca di bukuku. Nah, intinya apa? Intinya adalah dengan dibuatnya film tentang benteng Fort Marlborough, itu masyarakat Indonesia seluruhnya secara nasional akan tahu tentang benteng itu. Dan ketika jika suatu saat film itu ada di internet, maka kapan mereka membutuhkan informasi tentang Fort Marlborough, mereka akan melihat film itu dan mereka akan menjadi lebih terkesan karena penggambaran
Fort Marlborough dalam film tentu akan sangat impresif bagi mereka. Dan sebagaimana aku jelaskan dalam bukuku bahwa tujuan dari pembuatan film tentang Bengkulu, khususnya tentang Fort Marlborough, itu bukan semata-mata untuk kegiatan promosi pariwisata Bengkulu, tapi juga untuk diharapkan untuk mendapatkan pendapatan daerah. Yang terakhir, beberapa waktu yang lalu aku berkunjung ke Fort Marlborough. Aku berkunjung ke benteng Marlborough. Kemudian aku mendapati bahwa ternyata di halaman benteng banyak orang berjualan. Dan jujur, menurut aku itu tidak tertib. Sebenarnya ini pernah terlintas di pikiranku beberapa waktu yang lalu saat penulisan buku Bengkulu Eloknya Cak Manoyo, namun aku sedikit ragu-ragu untuk menuliskannya. Jadi kepalang tanggung kalau seandainya ada pedagang diperbolehkan masuk ke dalam kawasan Fort Marlborough, lebih baik Fort Marlborough juga difungsikan sebagai restoran atau rumah makan. Kepalangan di bagian Fort Marlborough bisa difungsikan sebagai rumah makan atau restoran atau kafe, katakanlah seperti itu. Jadi ada bagian Fort Marlborough di belakang. Kalau teman-teman perhatikan, di belakang Fort Marlborough itu ada gerbang belakang, kemudian jembatan, terus kemudian ada kawasan yang tanah yang cukup luas. Yang cantik bukan hanya kamu, yang indah pun beribu-ribu, membuat diriku terombang-ambing di lautan tak tentu kini. Menurut aku di situ bisa dibuat semacam kafe ya. Jadi di situ ada kafe, kemudian dikelola oleh koperasi atau dikelola oleh dinas pariwisata atau dikelola oleh BUMD, apalah ya yang sekiranya cocok. Kemudian penyajiannya dibuat semenarik mungkin. Nah, menariknya seperti apa? Kalau menurut aku sih sebaiknya yang pelayannya itu menggunakan pakaian seragam EIC, East India Company, yaitulah seragam kolonial Inggris pada waktu dulu bercokol di Bengkulu. Nah, itu akan sangat menarik karena seolah-olah wah, sekarang benteng Fort Marlborough itu sudah dikuasai oleh rakyat Bengkulu. Kemudian rakyat Bengkulu makan-makan di situ dan yang melayani adalah serdadu EIC. Itu sangat menarik, sebuah pesan yang juga sangat indah gitu. Dan untuk menghindari membeludaknya pembeli atau pelanggan, karena tempat di Fort Marlborough juga terbatas, itu mungkin nanti rate-nya atau tarif cafe itu juga bisa dibikin lebih tinggi. Toh ini juga merupakan tempat wisata premium dan diharapkan juga menyumbang PAD bagi pemerintah Bengkulu itu sendiri. Nah, teman-teman, itu adalah ideku tentang benteng Marlborough di Kota Bengkulu agar menjadi tempat wisata yang lebih baik dan lebih optimal. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di bukuku Bengkulu Eloknya Cak Manoyo. Yang